peserta didik sebagai individu yang unik oleh Tri Yolandasari. Teori perkembangan. Teori belajar behavioristik menekankan bahwa perilaku dapat diubah atau dibentuk melalui penguatan positif atau negatif. Ciri-ciri teori belajar behavioristik: mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik, mementingkan peranan aksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Teori ini sangat efektif dalam mengubah perilaku melalui metode penguatan dan hukuman, serta mudah diterapkan karena hasilnya terukur dan objektif. Namun, kelemahannya adalah teori ini cenderung mengabaikan proses kognitif internal seperti motivasi, pemahaman, dan kreativitas, sehingga tidak sepenuhnya cocok untuk menjelaskan pembelajaran yang melibatkan pemikiran kompleks dan pemecahan masalah yang mendalam. Untuk hasil pembelajaran yang lebih holistik, perlu dikombinasikan dengan teori belajar lain yang mempertimbangkan aspek-aspek kognitif. Tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik. Teori belajar koneksionisme dengan tokoh Edward Lee Thorndike. Teori belajar classical conditioning dengan tokoh Ivan Pavlov. Teori belajar deskriptif behaviorism atau operant conditioning dengan tokoh Burrus Frederick Skinner. Contoh penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Guru memberikan pujian, hadiah, atau nilai tambahan kepada siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu atau berperilaku baik di kelas. Misalnya, siswa yang aktif menjawab pertanyaan akan mendapat bintang atau poin tambahan. Pengulangan materi atau latihan soal, terutama dalam mata pelajaran seperti matematika atau tata bahasa. Siswa diminta untuk mengerjakan soal berulang kali hingga mereka memahami dan menguasai konsepnya. Teori yang digagas oleh ketiga ahli ini berfokus pada pembelajaran sebagai perubahan perilaku. Thorndike menekankan pada hubungan stimulus-respons dan efek dari hasil penguatan atau hukuman. Pavlov fokus pada pembelajaran melalui asosiasi stimulus dengan respons alami. Skinner memperluas teori ini dengan menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti tindakan. Teori belajar sosial kognitif menekankan pentingnya modeling peniruan dan self-efficacy keyakinan diri dalam pembelajaran. Ciri-ciri dari penerapan teori sosial kognitif dalam proses pembelajaran. Teori sosial kognitif meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Teori sosial kognitif memahami bahwa tingkah laku model contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Teori sosial kognitif beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Teori sosial kognitif menjelaskan bahwa peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Teori sosial kognitif melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan. Teori ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dibandingkan dengan teori behavioristik, karena menggabungkan aspek pengamatan, kognisi, dan lingkungan dalam proses pembelajaran. Kelebihan utamanya terletak pada pengakuan terhadap belajar melalui observasi, modeling, motivasi internal, dan peran aktif individu dalam mengontrol pembelajaran mereka. Namun, kekurangannya adalah kesulitan untuk mengukur proses mental secara objektif, serta kurangnya penekanan pada faktor biologis yang dapat mempengaruhi perilaku dan Albert Bandura merupakan salah satu tokoh utama yang mengembangkan teori belajar sosial. Contoh penerapan teori belajar sosial kognitif di kelas.
Guru menjadi contoh atau model dalam mengerjakan tugas atau menunjukkan perilaku yang diinginkan. Misalnya, guru mempraktikkan cara membaca puisi dengan ekspresi yang baik, lalu siswa menirunya. Guru mengajarkan siswa untuk membuat jadwal belajar sendiri, menetapkan tujuan pembelajaran, dan mengevaluasi kinerja mereka. Misalnya, setelah menyelesaikan tugas, siswa diminta untuk melakukan refleksi mengenai apa yang sudah dipelajari dan menentukan area yang perlu diperbaiki. Elemen penting dari teori sosial kognitif yang digagas oleh Albert Bandura. Observational learning, belajar melalui observasi. Self-efficacy, keyakinan diri. Reciprocal determinism, determinan timbal balik. Vicarious reinforcement, penguatan vicarius. Self-regulation, pengaturan diri. Kelebihan teori ini, termasuk fleksibilitas dan fokus pada pembelajaran aktif melalui pengamatan, membuatnya sangat relevan dalam konteks pendidikan modern yang menuntut kemandirian dan kreativitas. Teori belajar konstruktivisme. Teori ini menekankan pentingnya pengalaman nyata, pemecahan masalah, dan diskusi kolaboratif dalam proses pembelajaran. Contoh penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas. Guru memberikan proyek kelompok yang mengharuskan siswa meneliti dan menyelesaikan masalah nyata, seperti menciptakan solusi ramah lingkungan untuk mengurangi limbah plastik. Siswa mencari informasi, berdiskusi, dan merancang solusi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri. Guru membagi siswa dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan sebuah topik atau menyelesaikan masalah. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, siswa dapat mendiskusikan berbagai sudut pandang tentang peristiwa penting dan kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka. Teori belajar humanistik menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pembelajaran, dengan menekankan pentingnya memahami kebutuhan, motivasi, dan pengalaman pribadi mereka. Ciri-ciri pembelajaran yang berlandaskan teori humanistik berfokus pada aktualisasi diri individu, manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Menitikberatkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Tokoh-tokoh dalam teori belajar humanistik. Teori belajar tentang hierarki kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow. Teori belajar berdasarkan kepribadian manusia oleh Carl Rogers. Teori belajar kontrol teori berdasarkan William Glasser. Contoh penerapan teori belajar humanistik di kelas. Guru mengidentifikasi minat dan kebutuhan siswa sebelum merancang rencana pelajaran. Misalnya, jika siswa menunjukkan minat pada isu lingkungan, guru dapat mengintegrasikan topik lingkungan dalam pelajaran sains atau sosial. Guru memberikan pilihan kepada siswa tentang bagaimana mereka ingin belajar atau menyelesaikan tugas. Misalnya, siswa dapat memilih untuk melakukan presentasi, membuat poster, atau menulis esai tentang topik yang sama. Contoh penerapan pemikiran dari tokoh-tokoh teori belajar humanistik yaitu Abraham Maslow, Carl Rogers, dan William Glasser dalam kelas. Abraham Maslow. Contoh di kelas, seorang guru memahami bahwa untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, dia perlu memenuhi kebutuhan dasar siswa terlebih dahulu. Carl Rogers. Contoh kelas, seorang guru mengimplementasikan pendekatan yang berfokus pada siswa untuk membangun hubungan positif dan mendukung perkembangan pribadi. William Glasser. Contoh kelas, seorang guru menerapkan prinsip pilihan untuk memberikan siswa lebih banyak kontrol atas pembelajaran mereka. Isu perkembangan yang paling penting untuk dipelajari dalam perkembangan anak meliputi nature-nurture, continuity and discontinuity, serta early and later experience.
Pemahaman yang mendalam tentang perkembangan individu membantu guru menyesuaikan pendekatan pembelajaran berdasarkan tingkat perkembangan setiap peserta didik, sehingga proses belajar menjadi lebih efisien dan bermanfaat. Perkembangan fisik masa bayi. Kematangan fisik pada masa bayi berkembang secara bertahap. Bayi baru lahir menunjukkan gerakan refleks otomatis yang tidak terkoordinasi, yang merupakan respons terhadap rangsangan dari lingkungan. 2. Perkembangan fisik masa kanak-kanak merupakan kelanjutan dari perkembangan awal yang dimulai dari usia 6 tahun. Anak-anak mulai menunjukkan perubahan dalam sikap, nilai, dan perilaku, serta mulai tertarik pada lingkungan sekolah. 3. Perkembangan fisik masa remaja. Pada tahap perkembangan ini, perubahan fisik terjadi dengan pesat. Fase ini merupakan fase penting yang ditandai oleh perubahan fisik, emosional, dan kognitif. 4. Perkembangan fisik masa dewasa. Pada masa dewasa memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pendidikan pada masa remaja. Pada tahap ini, pendidikan lebih berfokus pada pengembangan diri, keterampilan profesional, serta pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata dan pekerjaan. Perkembangan sosial emosional. 1. Teori ekologi Bronfenbrenner. A. Mikrosistem yaitu lingkungan terdekat yang paling langsung berpengaruh pada individu, seperti keluarga, teman, sekolah, dan lingkungan rumah. Ini menunjukkan betapa pentingnya lingkungan terdekat dalam perkembangan individu. Interaksi yang terjadi dalam mikrosistem tidak hanya memengaruhi aspek kognitif dan sosial, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan nilai individu. Oleh karena itu, memahami mikrosistem dapat membantu pendidik, orang tua, dan profesional lainnya dalam mendukung perkembangan anak dengan cara yang lebih efektif. B. Mesosistem yaitu interaksi lingkungan langsung antara berbagai mikrosistem yang mempengaruhi individu. Hubungan yang sehat dan interaksi yang positif antara berbagai lingkungan yang dikelilingi individu dapat memperkuat dukungan yang mereka terima, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik. Memahami mesosistem dapat membantu orang tua, pendidik, dan profesional dalam mendukung perkembangan anak secara holistik. C. Ekosistem yaitu lingkungan yang tidak langsung mempengaruhi individu, tetapi masih memiliki dampak signifikan pada kehidupan mereka. Meskipun individu tidak berinteraksi langsung dengan ekosistem, dampak yang ditimbulkan dapat memengaruhi kondisi hidup mereka dan interaksi yang terjadi di mikrosistem. Memahami pengaruh ekosistem sangat penting untuk mendukung perkembangan individu secara holistik, serta untuk merancang intervensi yang efektif dalam pendidikan dan layanan sosial. D. Makrosistem meliputi norma, nilai, keyakinan, dan pola sosial yang ada dalam masyarakat yang lebih besar, yang dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungan mereka. Memahami makrosistem sangat penting dalam pendidikan dan intervensi sosial, karena ini membantu dalam mengenali bagaimana faktor-faktor yang lebih luas dapat mempengaruhi perkembangan individu dan interaksi mereka di dalam mikrosistem dan mesosistem. E. Kronosistem yaitu perkembangan individu tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga oleh waktu, sejarah, dan peristiwa kehidupan yang berlangsung selama hidup mereka. Dengan memahami kronosistem, kita dapat lebih baik memahami bagaimana peristiwa dan perubahan yang terjadi sepanjang hidup seseorang memengaruhi perkembangan mereka dan interaksi dengan berbagai sistem di sekitar mereka. Teori perkembangan rentang hidup Erikson. Teori perkembangan rentang hidup Erikson menekankan bahwa perkembangan psikososial manusia berlangsung sepanjang hidup melalui 8 tahap, di mana setiap tahap menghadirkan krisis atau konflik yang harus diatasi untuk mencapai perkembangan yang sehat. Setiap tahap didasarkan pada interaksi antara kebutuhan individu dan perkembangan moral. Lawrence Kohlbeck menekankan bahwa perkembangan moral merupakan penalaran moral yang terjadi secara bertahap atau bertingkat.
Contoh perilaku dalam keseharian peserta didik. Arum melihat dua orang teman sekelasnya sedang berkelahi. Ia bermaksud melerai perkelahian antara kedua temannya tersebut. Tapi, seketika Arum mengurungkan niatnya sejenak karena menyadari bahwa murid-murid lain yang turut melihat perkelahian memilih untuk tidak melakukan tindakan apapun. Arum ingin sekali terlihat sebagai anak yang baik dengan melerai kedua temannya. Menurutnya, itu adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma di lingkungannya. Arum bergumam, apa yang akan orang lain pikirkan tentang saya jika saya bertindak? Perilaku Arum dalam contoh tersebut menunjukkan bahwa dia sedang berada pada tahap perkembangan moral konvensional menurut teori perkembangan moral Lawrence Kohlbeck. Arum berada dalam dilema moral yang mencerminkan perkembangan moral konvensional, di mana tindakannya sangat dipengaruhi oleh norma sosial dan keinginan untuk diterima serta dinilai positif oleh orang-orang di sekitarnya. Tommy merasa kesulitan saat mengerjakan tes matematika. Di tengah kesulitannya, teman sebangkunya menawarkan jawaban yang dapat disalin. Tommy sadar bahwa perilakunya tersebut merupakan perilaku tidak terpuji. Ia merasa takut mendapatkan hukuman dari guru jika perilakunya tersebut diketahui. Tommy pun berpikir, apakah aku harus melakukannya? Bagaimana caraku untuk menghindari hukuman? Perilaku Tommy dalam situasi tersebut menunjukkan bahwa ia sedang berada pada tahap perkembangan moral prakonvensional menurut teori perkembangan moral Lawrence Kohlbeck. Pada tahap ini, individu cenderung membuat keputusan moral berdasarkan konsekuensi langsung dari tindakan mereka, terutama dalam hal menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Dalam hal ini, dia tidak menyontek karena takut dihukum, bukan karena keyakinan moral yang mendalam bahwa menyontek itu salah. Menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Pendidik perlu memahami dengan baik karakteristik peserta didik di kelas. Setiap peserta didik memiliki latar belakang, etnik, budaya, status sosial, dan kemampuan yang berbeda, yang secara signifikan memengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Dengan memahami perbedaan ini, pendidik dapat menyusun strategi pembelajaran yang inklusif dan tepat sasaran. Memetakan karakteristik peserta didik, seperti etnisitas, budaya, dan status sosial, membantu pendidik untuk mengelola kelas dengan lebih baik dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Perkembangan peserta didik. Dengan memahami aspek perkembangan dan kemampuan awal peserta didik, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih tepat sasaran dan memaksimalkan hasil pembelajaran yang optimal bagi setiap peserta didik. Kesiapan peserta didik. Untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, pendidik perlu memperhatikan aspek-aspek penting seperti minat, motivasi, dan gaya belajar peserta didik. Secara keseluruhan, pendidik perlu menciptakan lingkungan belajar yang positif, mendukung minat dan motivasi peserta didik, serta menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar untuk Kesiapan peserta didik merujuk pada sejauh mana siswa telah siap secara mental, emosional, dan akademis untuk mengikuti proses pembelajaran. Ini mencakup beberapa aspek, antara lain: 1. Kesiapan akademis, pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk memahami materi pelajaran. 2. Kesiapan emosional, kemampuan mengelola emosi dan bersikap positif terhadap pembelajaran. 3. Kesiapan sosial, keterampilan berinteraksi dengan teman sebaya dan guru, serta berkolaborasi dalam kelompok. 4. Kesiapan fisik, kondisi kesehatan yang memadai untuk mengikuti kegiatan belajar. 5. Motivasi, keinginan dan semangat untuk belajar serta mencapai tujuan pendidikan. Kesiapan ini penting untuk memastikan bahwa peserta didik dapat beradaptasi dan sukses dalam Kesiapan belajar peserta didik di kelas mencakup beberapa aspek penting. 1. Aspek kognitif, pengetahuan dasar yang dimiliki peserta didik sebelum memulai pembelajaran baru.
Hal ini meliputi kemampuan berpikir kritis, pemahaman konsep, dan keterampilan memecahkan masalah. 2. Aspek afektif, sikap dan motivasi peserta didik terhadap pembelajaran. Rasa percaya diri, minat, dan keinginan untuk belajar sangat mempengaruhi kesiapan mereka. 3. Aspek psikomotorik, kemampuan fisik yang diperlukan dalam proses belajar, seperti keterampilan motorik halus atau kemampuan berinteraksi dalam kelompok. 4. Lingkungan belajar, dukungan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga dan teman, juga berperan penting. Lingkungan yang positif dapat meningkatkan motivasi dan kenyamanan peserta didik. 5. Kesiapan emosional, kemampuan peserta didik untuk mengelola emosi dan stres. Kesiapan ini penting agar mereka dapat fokus dan berkontribusi secara aktif dalam pembelajaran. Mengetahui dan menilai kesiapan ini membantu guru dalam merancang metode pembelajaran yang sesuai dan kesiapan peserta didik. 1. Minat. Gaya belajar peserta didik merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi efektivitas dan hasil belajar mereka. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama: visual, auditif, kinestetik, serta reading dan writing. Memahami gaya belajar ini memungkinkan pendidik untuk merancang metode pengajaran yang lebih sesuai dan menarik bagi setiap individu, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Dengan memperhatikan minat dan gaya belajar, diharapkan peserta didik dapat mengoptimalkan potensi mereka, mencapai tujuan belajar yang lebih baik, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan mereka di 2. Motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi proses belajar peserta didik, dan dapat berasal dari 2 sumber utama: motivasi intrinsik, yang berasal dari dalam diri individu, dan motivasi ekstrinsik, yang dipicu oleh faktor-faktor eksternal. Tingkat motivasi peserta didik bervariasi, ada yang memiliki motivasi tinggi, sedang, atau rendah. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi cenderung menunjukkan ketekunan dan daya juang yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan. Mereka tidak mudah patah semangat dan terus berusaha untuk mencapai keberhasilan, yang terlihat dari dedikasi dan komitmen mereka terhadap pembelajaran. Motivasi yang tinggi ini tidak hanya menggiatkan aktivitas belajar mereka, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dalam diskusi, tugas, dan proyek yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan merangsang motivasi peserta didik, baik melalui pujian, pengakuan, maupun pemberian tantangan yang sesuai. 3. Gaya belajar. Emosi memainkan peran penting dalam mempercepat atau memperlambat proses pembelajaran, serta dalam menentukan apakah pengalaman belajar tersebut menyenangkan atau bermakna. Suasana emosional yang positif dapat memengaruhi cara kerja struktur otak manusia, sehingga berdampak langsung pada proses dan hasil belajar. Sebaliknya, emosi negatif atau suasana yang menegangkan dapat menghambat pemahaman dan keterlibatan peserta didik. Oleh karena itu, pendidik perlu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan, dengan menghindari pendekatan yang menimbulkan rasa takut. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan, seperti enjoy learning, dan memanfaatkan metode belajar yang interaktif, seperti permainan edukatif. Misalnya, menggunakan permainan monopoli pembelajaran, ular tangga pembelajaran, atau kartu kuartet pembelajaran dapat membuat proses belajar lebih menarik dan dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Dengan cara ini, diharapkan peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga menikmati proses belajar yang lebih menyenangkan dan berkesan. Latar belakang peserta didik. 1. Etnik. Data tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
Seorang pendidik yang menghadapi peserta didik hanya satu etnik di kelasnya, tentunya tidak sesulit yang multi etnik. 2. BUDAYAKULTURAL. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural. Sehingga, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya kelasnya. 3. Status sosial. Manusia diciptakan Tuhan dengan diberi rezeki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas atau sekolah kita. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan Pendidikan seharusnya dipahami sebagai proses yang holistik dan berkelanjutan. Teori belajar, seperti konstruktivisme dan behaviorisme, memberikan wawasan tentang cara siswa menyerap dan memproses informasi. Sementara teori perkembangan, seperti teori kognitif Piaget dan teori perkembangan sosial Vygotsky, membantu kita memahami tahapan pertumbuhan yang dilalui siswa. Ketika kita menilai peserta didik sebagai individu yang unik, penting untuk menghargai perbedaan dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang budaya. Setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda, dan memahami keunikan ini memungkinkan pendidik untuk merancang pengalaman belajar yang lebih relevan dan bermakna. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Proses belajar tidak hanya terbatas pada pencapaian akademis, tetapi juga melibatkan perkembangan sosial, emosional, dan keterampilan hidup. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk mengintegrasikan pendekatan yang memperhatikan kebutuhan seluruh aspek perkembangan siswa. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan, mendorong mereka untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang dapat beradaptasi dalam berbagai situasi. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang teori belajar dan perkembangan, serta pengakuan terhadap keunikan individu, sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang sukses dan berkelanjutan bagi setiap peserta didik.